Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kembali kita bisa bertemu melalui renungan 79 pada saat ini. Saat ini kita kembali bersama-sama akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawakan renungan ini dengan tema kembali kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-17. Yesaya pasal yang ke-17. Saya akan membacakan di ayat yang ke-7 dan ke-8. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Nah, kalau kita melihat di sini, ini adalah bagaimana ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Damsyik dalam sejarah perjanjian lama dalam kitab dikenal sebagai kota yang subur, dan Efraim adalah daerah yang makmur pada saat perjanjian lama, zaman perjanjian lama. Namun dikatakan oleh Tuhan bahwa kota mereka akan ditinggalkan dan kemuliaan mereka akan lenyap. Mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa bisa terjadi demikian? Allah mengatakan bahwa kota mereka akan ditinggalkan, akan lenyap kemuliaan dalam kota Efraim, kota Damsyik. Mengapa bisa demikian? Kalau kita baca di ayat yang ke-10, pasal yang ke-17, Yesaya 17 ayat yang ke-10. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri. Kita melihat bagian A, ayat ke-10 bagian A, dikatakan sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau. Dikatakan engkau melupakan Allah yang telah menyelamatkan engkau. Berarti Damsyik dan Efraim telah melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menjaga melindungi mereka, telah memberikan berkat kepada mereka. Mereka melupakan Allah. Oleh sebab itu Allah mengatakan bahwa kota mereka akan ditinggalkan dan kemuliaan mereka akan hilang. Nah, kita bisa melihat, kita akan bisa belajar bersama. Hal demikianlah juga banyak terjadi kepada umat Tuhan, pada manusia di zaman-zaman sekarang ini. Umat-umat Tuhan yang mulai jauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Banyak hal yang membuat manusia atau umat Tuhan mulai melupakan Tuhan. Banyak hal-hal dalam kehidupan mereka yang membuat mereka jauh daripada Tuhan, lari daripada Tuhan, bahkan tidak lagi datang kepada Tuhan atau melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita ada sesuatu hal yang dapat membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Satu contoh yang akan saya ambil yaitu pekerjaan kita. Ketika kita bekerja karena sudah terlalu sibuk, terlalu fokus kita dengan pekerjaan kita, sehingga sampai kita lupa untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita duduk di kaki Tuhan. Lupa kita datang beribadah kepada Tuhan, lupa kita untuk berdoa kepada Tuhan, lupa kita memuji Tuhan. Karena apa? Terlalu saking fokusnya kita dengan pekerjaan kita untuk mencari kehidupan, mencari nafkah kita, sehingga kita lupa datang kepada Tuhan. Kita lupa memulai aktivitas kita dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita lupa memulai pekerjaan kita dengan datang sujud di kaki Tuhan, berdoa meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan, banyak umat Tuhan yang hidupnya demikian.
Mereka bekerja dan bekerja. Apalagi mulai pada saat ketika Corona melanda. Banyak anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, karena sudah tidak datang beribadah, tidak datang lagi ke gereja. Hanya ada ibadah online. Mereka mengikuti ibadah online. Tetapi belum tentu mereka mengikuti ibadah online itu hati mereka juga ada di dalam beribadah. Karena banyak cerita-cerita yang bisa kita dengarkan bahwa kalau orang beribadah secara online, belum tentu pikiran mereka, hati mereka, fokus mereka dalam ibadah itu. Bisa saja dalam ibadah online itu mereka mengikutinya saja sambil berbaring, sambil makan, sambil minum. Nah, itulah bukan satu ibadah yang benar-benar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mulai dari situ mulailah iblis mengganggu kehidupan mereka, menggoyangkan iman mereka, dan mulai menjauh daripada Tuhan, mulai lupa dengan Tuhan, lupa berdoa, lupa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur. Saya percaya kita umat-umat Tuhan, jemaat GPD El Shaddai, kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah merasa kita jauh daripada Tuhan, kita merasa kita sudah lari daripada Tuhan, yaitu pandang kepada Tuhan dan jangan kembali kepada mezbah lain. Yesaya 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Kembali memandang Tuhan yang memberikan kita berkat dan yang mencukupi setiap kehidupan kita. Mengapa Damsyik dan Efraim hilang kemuliaannya dan kotanya akan ditinggalkan? Karena mereka telah lari daripada Allah. Mereka lari kepada Allah-Allah lain, kepada mezbah-mezbah lain, pada berhala. Sehingga Tuhan membuat kota mereka ditinggalkan dan kemuliaan dalam kota mereka hilang. Marilah kita sebagai umat Tuhan, kalau kita sudah merasa jauh daripada Tuhan, kembali dekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita berkat dan kemuliaan kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 saya bacakan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Katakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi marilah kita ingat kepada Allah kita yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kekayaan. Karena dari Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kita. Ia akan terus mencukupi setiap kehidupan kita. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ada terus dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kalau Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, artinya semuanya. Jangan khawatir tentang apapun di dalam kehidupan ini, tapi datanglah kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyediakan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir tentang kehidupan kita, karena kita sebagai umat Tuhan harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita, mencukupkan setiap kehidupan kita. Ketika kita terus ada dalam hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau tadi pekerjaan, ya kalau kita yang bersekolah, anak-anak yang bersekolah, kita sebagai umat-umat Tuhan,
Kita jangan melupakan Tuhan. Jangan kita hanya berfokus dengan bidang studi kita, pelajaran kita, tetapi kita lupa datang kepada Tuhan, lupa kita beribadah kepada Tuhan, lupa kita berdoa kepada Tuhan, karena sudah terlalu sibuk untuk menyelesaikan tugas-tugas studi kita, menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita. Tetapi biarlah kita tetap terus mengingat akan Tuhan, meskipun dalam kesibukan-kesibukan kita, kerjaan kita, bidang studi kita, kita tetap terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang menyediakan berkat, memberikan berkat kepada kita. Ada kemuliaan Tuhan yang hinggap di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga di dalam kehidupan kita ini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan yang menyediakan berkat kepada kita. Jadi kesimpulan, pandanglah Tuhan dengan segenap hati, maka berkat-berkat damai sejahtera akan dilimpahkan kepada kita. Tidak perlu takut dan khawatir, percayalah Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor berikut yang akan saya bacakan, 0813 2742 0088. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami sangat berterima kasih bahwa kami kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan, ketika kami sudah merasa kami jauh daripada Engkau Tuhan. Kami sudah mulai lari daripadamu, kami sudah mulai tidak lagi datang beribadah kepadamu. Kami sudah mulai jarang untuk berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengajarkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau kembali dalam hadirat Tuhan, dan kami mau meninggalkan apa yang menjadi hal-hal yang menjadi pengganggu atau penghambat kami datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami Jemaat GPDI El Shaddai Magelang hendaknya menyanyikan kasih setia dan hukum. Kami hendak bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. Kami hendak hidup dalam ketulusan hati kami. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, jaga dan melindungi kami. Berkat penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.